Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Jemari yang berada di rumah. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, senang sekali saya Randa Putra Canyago kembali hadir menyapa sahabat Jemari dalam program Bima Sakti, bincang malam seputar aksi tentang Jemari di live Instagram @jemari_sakato. Nah, sahabat, pada malam hari ini merupakan topik lanjutan dari minggu yang lalu mengenai tentang edukasi menyelamatkan negeri. Nah, jika pada minggu lalu kita membahas mengenai tentang diskusi ibu hamil, nah pada malam hari ini kita akan membahas mengenai tentang diskusi wanita usia subur yang merupakan salah satu bagian dari program Humanitarian Preparedness and Response yang dilakukan oleh Jemari Sakato bersama dengan Yayasan Kerti Praja dan UNFPA. Nah, sambil menunggu narasumber kita bergabung, nah boleh banget sahabat Jemari menuliskan dulu ya kabarnya hari ini seperti apa, boleh ditulis komentar atau sambil memikirkan nih kira-kira pertanyaan apa yang akan ditanyakan nanti kepada narasumber kita, boleh banget mulai dari sekarang. Nah, sepertinya narasumber kita sudah bergabung. Tanpa memperpanjang waktu, izinkan saya untuk mengundang beliau. Oke, izinkan saya terlebih dahulu. Menunggu, boleh banget sahabat Jemari, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama narasumber kita, yaitu Saudara Abdi Kurniawan SIP. Halo, Bang panggilannya Bang, Mas, atau Bung nih? Salah Jaranda, boleh. Halo. Oke, boleh sapa dulu Bang Baji ya panggilannya ya Bang ya? Oke, baik Randa. Boleh. Halo semua sahabat Jemari yang lagi nonton siaran langsung kita malam ini. Semoga dalam keadaan sehat. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam semangat. Oke, ini sangat relevan ya yang kita undang pada malam hari ini berkaitan tentang edukasi atau bidang pendidikan. Nah, kebetulan ya, Bang Baji sekarang sedang mengikuti program apa, Bang? Oh ya, jadi kalau sekarang itu kebetulan aku lagi ikutin programnya Indonesia Mengajar, yaitu sebagai pengajar muda, Randa. Oke, sebagai pengajar muda dan sekarang berada di Sekarang berada di Pulau Borneo, tepatnya di Kabupaten Seruyan, Desa Tumbang Makin. Ya, di Pulau Kalimantan, Kalimantan Tengah. sangat jauh sekali ya, Bang ya, di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, nah Bang Baji ini merupakan salah satu aktivis Jemari Sakato sahabat yang cukup lama ya berkecimpung dalam bidang pemberdayaan masyarakat, dan sampai sekarang pun Bang Baji juga mengabdikan dirinya sesuai namanya ya, abdi, mengabdikan dirinya untuk memajukan pendidikan bagi anak-anak sampai daerah pelosok gitu. Nah, Bang Baji, kita akan membahas nih Bang mengenai salah satu bagian dari program Humanitarian Preparedness and Response, yaitu tentang diskusi wanita usia subur. Nah, sebelumnya boleh Abang jelaskan nih Bang, yang penjelasan mengenai wanita usia subur itu sih apa sih Bang ya? Pengertian dari wanita usia subur itu apa gitu? Oke. Menarik ya Randa ya pembahasannya. Udahlah Iya. bahas wanita usia subur lagi kan. Jadi untuk wanita usia subur itu adalah wanita yang berumur mulai dari usia 15 tahun sampai 45 tahun. Di luar status perkawinan. Itu bisa disebut sebagai wanita usia subur. Terus kalau ada pertanyaan gimana tuh Bang kalau yang udah nikah? Udah nikah pun juga ada tapi namanya PUS, pasangan usia subur gitu. Oke. Berarti berbeda Bang ya, wanita usia subur dengan pasangan usia subur itu berbeda. Nah, karakteristik dari wanita usia subur ini yang paling mencolok gitu Bang, sehingga kita bisa mengklasifikasikan, oh seorang ini tergolong wanita usia subur itu apa sih Bang?
Oke, kalau dari definisinya tadi memang wanita usia subur itu dikategorikan dari umur 15 tahun hingga 45 tahun. Tapi Hmm. kalau kita lihat di lapangan itu yang bisa dikatakan sebagai wanita usia subur itu adalah ketika si wanita ini sudah kalau wanita itu ada fase haidnya atau Ya. apa menstruasi gitu kan. Ketika dia sudah datang bulan hingga dia di usia yang masih bisa eh, apa namanya itu untuk melahirkan lah, masih layak atau masih sehat untuk melahirkan. Biasanya itu di rentang usia 30 sampai 35 tahun. Oke, berarti memang ya karakteristik utama seorang bisa dikatakan sebagai wanita, wanita usia subur adalah mereka yang masih bisa dikatakan aman, tidak berisiko ya ketika mereka melahirkan gitu. Oke, ini menarik Ya, sekali. tidak Mungkin berisiko. kita ya mungkin sahabat sudah tahu nih ya pengertian dari wanita usia subur itu seperti apa. Mungkin kita langsung saja nih Bang masuk ke dalam program yang Abang Baji bersama tim jalankan pada saat itu. Kira-kira nih Bang ya, latar belakang dari program itu apa sih Bang? Kenapa sampai melaksanakan program itu? Oke, latar belakang ya Randa. Jadi ya program humanitarian preparedness response ini merupakan salah satu program pemberdayaan atau pendampingan masyarakat khususnya di wilayah terdampak bencana. Nah, Ya, program yang dilakukan Jemari Sakato ini kebetulan waktu itu bermitra dengan salah satu yayasan Kerti Praja, yayasan Kerti Praja yang berasal dari Bali, yang memang fokus gerakannya itu di bidang kesehatan reproduksi dan juga isu-isu yang berkaitan dengan gender. Nah, jadi pada bulan Juni tahun 2022 lalu, memang Jemari Sakato melakukan program ini di wilayah terdampak bencana, tepatnya yaitu di Kabupaten Pasaman Barat. Nah, program ini dilakukan di masa bisa disebut pasca bencana, masa rehab atau masa rehab rekon gitu. Pendampingan yang dilakukan ini kemarin itu kita fokus pada kegiatan pemberdayaan atau memberikan daya kepada khususnya beneficiaries atau penerima manfaatnya saat itu adalah wanita usia subur dan juga ibu hamil gitu Randa. Dan kenapa dilakukan di daerah rawan di daerah terdampak bencana? Karena memang di daerah terdampak bencana ini bisa dibilang permasalahan kesehatan reproduksi dan kekerasan berbasis gender itu sangat-sangat sering terjadi dan sangat sering diabaikan. Karena seperti kita ketahui, ketika di daerah terdampak bencana, masyarakat itu akan tinggal di pengungsian atau shelter. Dan kondisi di pengungsian atau shelter itu memang sangat bisa dibilang berdesak-desakan atau aksesnya dimiliki oleh sesama pengungsi gitu. Bahkan sampai satu tenda barak itu diisi oleh 80 atau 40 kakak kalau nggak salah, 80 orang. Saking banyaknya, makanya di sana sering terjadi atau sering diabaikan yang namanya permasalahan kesehatan reproduksi dan juga sering terjadi yang namanya kekerasan berbasis gender. Gitu, Nanda. Makanya program itu dilakukan di daerah terdampak bencana. oke, memang ya sudah clear sekali yang dijelaskan oleh Bang Baji tadi bahwasanya karena Jemari ini bermitra dengan Yayasan Kerti Praja dan UNFPA yang memang konsen pada bidang pemberdayaan wanita dan juga permasalahan tentang gender, ditambah juga dengan di Pasaman Barat dan Pasaman kemarin itu kan sedang dilanda dengan bencana gempa bumi sehingga para penyintas gempa harus tinggal di pengungsian yang mana itu bisa mungkin ya standarisasinya tidak cukup baik untuk mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender ini. Oke, ini supaya kita sama-sama paham lah ya kenapa kegiatan ini dijalankan di daerah rawan bencana seperti Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat pada tahun lalu gitu. Nah, sasaran dari program program Humanitarian and Pre-Protest and Response ini siapa saja sih, Bang?
Oke, kalau untuk yang menjadi sasaran kita kemarin itu pastinya wanita ya. Iya. Wanita. Jadi sasarannya itu ada dua sih Randa. Yang pertama itu ada kita kategorikan ke dalam wanita usia subur, dan yang kedua itu ada kategorikan ke dalam ibu hamil. Oh, Ya, dua itu. oke. Ya. Dan Oke, mungkin berarti kalau memang untuk sasaran. Oke. Oke, lanjut aja, Bang. Oke ya, ya. Jadi tapi memang sasaran itu kita ada tidak dua. membatasi sebenarnya. Karena perbedaan waktu sepertinya agak susah ya komunikasi kita. Jadi izin saya dulu Bang ya. Jadi memang sasaran dari kegiatan yang dijalankan oleh Bang Baji bersama teman-teman saat itu adalah kelompok wanita usia subur dan juga ibu hamil. Nah, kelompok ibu hamil ini sudah dijelaskan oleh Kak Aul kemarin diskusi ibu hamil, dan sekarang kita akan membahas mengenai wanita usia subur Bang ya, atau WUS gitu. Oke, boleh lanjut Bang Baji? Ya, jadi dalam program yang dilakukan tahun kemarin itu Randa, sasaran kita itu ada wanita usia subur yang kita intervensi langsung dari beberapa posyandu yang ada di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman Timur. Tepatnya kalau di Kabupaten Pasaman Barat itu adalah Nagari Kajai, yang mana ini adalah daerah yang terdampak bencana gempa kemarin, dan di Pasaman Timur itu ada namanya Nagari Malampah. Memang itu dua kabupaten yang berbeda, tapi mereka itu kabupaten yang sama-sama terdampak bencana. Di sana kita langsung mengintervensi posyandu-posyandu yang ada. Ya, langsung posyandu, totalnya itu sekitar berapa kemarin itu? 24 posyandu dari dua desa yang berbeda gitu. Jadi memang Bang ya, lokasi kegiatan itu kebetulan kemarin itu kan bencana yang terjadi itu kan di wilayah sekitaran Gunung Talamau, yang merupakan nagari Kajai di bagian baratnya, termasuk Kabupaten Pasaman Barat secara administratif, dan juga nagari Malampah secara administratif, yang merupakan bagian dari Kabupaten Pasaman gitu. Dan memang Bang Baji bersama tim itu menyasar ke posyandu-posyandu dengan total yang kemarin itu ada 24 posyandu. Sehingga ini menarik ya sahabat, jadi Bang Baji bersama tim saat itu sudah menyasar hampir ke seluruh penjuru daerah terdampak untuk melakukan intervensi mengenai tentang edukasi wanita usia subur ini. Nah, berapa lama sih Bang Baji bersama tim itu melaksanakan program ini Bang? Untuk durasi waktu total yang mendampingi di lapangan itu sekitaran 4-5 bulan Randa. Cuman di luar itu kan kita ada di bulan-bulan awal itu bisa dibilang kita asesmen, dan di bulan-bulan akhir itu bisa dibilang kita udah mau closing program gitu, udah menyiapkan laporan dan lain-lain. Dan karena memang pada program kemarin itu kita tidak hanya fokus pada pemberdayaan, tapi juga ada hal lain yang dituju seperti kebijakan gitu. Memang Jemari pada saat itu fokus di lapangan, tapi beberapa teman-teman dari mitra itu fokus juga pada kebijakan yang memang memperbaiki keadaan atau kondisi apa ya, ketidaksetaraan gender ataupun kesehatan reproduksi di wilayah terdampak bencana itu sendiri gitu. Jadi tidak hanya di lapangan, tapi di ranah kebijakan kemarin juga ada bersentuhan dengan beberapa stakeholder yang ada. Jadi totalnya sekitar 5-6 bulan kalau tidak salah. Oke, ini sangat rinci sekali ya yang dijelaskan oleh Bang Baji ya tentang program Humanitarian Preparedness and Response. Jadi sebelum tim Bang Baji bersama tim turun ke lapangan, terlebih dahulu melakukan asesmen ya, pengumpulan data sehingga nanti bisa diolah dan bisa merancang intervensi apa yang sesuai dengan kondisi lapangan yang dibutuhkan. Nah, selain bergerak pada bidang masyarakat, pada level masyarakat, program ini juga bergerak pada bidang OPD atau pemerintah daerah, bagaimana supaya ada
ada sebuah legalitas yang menjamin tentang perlindungan ataupun perilaku preventif gitu ya, supaya tidak terjadi kekerasan berbasis gender yang ada di wilayah intervensi, yaitu Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat saat itu. Nah, ini cukup panjang ya Bang Badi ya. Mungkin Bang Badi sudah sedikit menjelaskan tadi kan gambaran kegiatan yang dilakukan oleh Bang Badi bersama tim. Namun di sini saya ingin memfokuskan nih Bang. Kira-kira ya Bang ya, boleh Bang ceritakan nih, kegiatan apa saja sih Bang yang Abang lakukan bersama tim di lapangan saat itu dalam kurun waktu 4 sampai 5 bulan yang lalu, itu Bang? Oke, kalau untuk kegiatan kemarin yang dilakukan sama tim itu ada beberapa kegiatan ya, tapi yang pokok kegiatannya itu adalah pendampingan langsung pada wanita usia subur tersebut. Pendampingan ini dilakukan dalam bentuk diskusi kemarin, diskusi bersama wanita usia subur. Memang diskusi itu dilakukan intens ya, dalam 1 minggu itu bisa 3-4 kali diskusi dengan beberapa kelompok atau beberapa posyandu yang berbeda. Diskusi yang dibahas di sana membahas tentang kesehatan reproduksi, gender, ketidaksetaraan gender dan kekerasan berbasis gender, perkawinan anak, kekerasan berbasis gender online, kemudian apalagi ya, kayak alur pelayanan kekerasan berbasis gender juga dibahas gitu, karena memang di sana sering terjadi yang namanya kekerasan berbasis gender di daerah rawan bencana itu, dan kesehatan reproduksi itu sangat-sangat menjadi permasalahan, apalagi di wilayah pengungsian itu. Jadi kita melakukan edukasi, melakukan diskusi dengan ibu-ibu, dan bahkan juga ada kegiatan penyaluran kit, ya penyaluran kit berupa women kit pada saat itu. Oh, ini mungkin izin ya Mbak ya. Ini sangat, menurut saya ini sangat menarik untuk kita kupas satu persatu ya, mengenai apa yang Abang bahas tadi, mulai dari memberikan ya gender itu, pengertian gender kepada masyarakat, mungkin karena masyarakat belum paham gitu ya posisi perbedaan antara gender dan jenis kelamin, terus juga jenis-jenis kekerasan berbasis gender, lalu dilanjutkan kekerasan berbasis gender online, dan juga kesehatan reproduksi yang mungkin belum menjadi fokus utama bagi masyarakat untuk memperhatikannya, dan juga adanya layanan atau alur pengaduan jika terjadi kekerasan berbasis gender itu yang mungkin masyarakat belum mendapatkan akses, baik itu akses pengaduan maupun pengetahuan secara langsung gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu nih Bang ya, terkait dengan gender. Nah, boleh Abang jelaskan nih, gender itu seperti apa sih Bang? Apakah gender itu sama nih dengan jenis kelamin atau berbeda? Kalau berbeda, titik perbedaannya itu di mana Bang? Oke, jadi kalau kita bahas materinya mungkin dibantu ingatkan kalau ada yang salah, karena agak lupa-lupa juga. Nah, kalau sepemahaman saya itu gender itu kan adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi yang membedakannya di sini adalah secara peran, fungsi, tanggung jawab, sikap ataupun sikap. Sedangkan seks atau jenis kelamin itu perbedaan antara perempuan dan laki-laki itu di fisik, di biologis, yang merupakan kodrat Tuhan. Itu seks. Kalau gender itu adalah konstruksi manusia. Ini yang dibangun oleh manusia terkait perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Gitu Randa. Oke. Itulah yang kita jelaskan Nah, ini di posyandu. Oke. Nah, kalau sahabat Jemari mengikuti live ya, sebenarnya ini sudah dijelaskan juga bersama Kakak Khairunisa saat itu tentang konsep gender ini. Namun tidak ada salahnya jika kita mengulang ya Bang Baji ya. Betul yang dikatakan Bang Baji tadi, bahwasanya gender itu merupakan konstruksi atau pengelompokan yang dibuat oleh manusia berdasarkan struktur sosial yang ada pada masyarakat itu, sehingga
mengkategorisasikan manusia itu berdasarkan gender, sehingga mungkin kita pernah mengenal ya tentang istilah maskulinitas, ya kan, feminim, dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan seks, seks itu merupakan jenis kelamin yang sudah menjadi kodrat bagi kita sebagai manusia, yaitu ada laki-laki dan perempuan dengan perbedaan secara fisik yang jelas gitu. Nah, mungkin ya Bang, ini menjadi sebuah topik yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang belum terdapat akses untuk mengetahui tentang gender ini. Kadang seringkali ya adanya konstruksi gender ini membuat para wanita usia subur ini agak sulit untuk mereka bisa bergerak maju gitu kan. Terlebih memang mungkin Bang Maji pernah dengar ya istilah 3 ur ya, dapur, sumur, kasur. Nah, ini yang sampai sekarang ya Iya, kita iya, bisa iya, iya. lihat, nah, ya, anak-anak muda gitu kan, anak-anak muda, remaja gitu kan sudah terdoktrin sejak dari kecil mereka hanya bisa bekerja pada sektor domestik atau sektor rumah tangga. Sebenarnya wanita pun juga memiliki kesempatan yang sama dan juga peran yang tidak kalah pentingnya dalam uh, pekerjaan yang berkaitan dengan publik. Nah, mungkin ini jadi tantangan tersendiri ya bagi Bang Badi bersama tim untuk menyampaikan dan memberikan arahan itu kepada masyarakat dampingan. Nah, selama kegiatan program HPR ini berlangsung, Bang ya, boleh diceritakan nih Bang, kira-kira tantangan apa saja yang pernah Bang Badi bersama tim hadapi saat itu, Bang? Oke, baik Renda. Jadi kalau sebenarnya ya program kemarin itu yang ingin dituju adalah pencegahan serta penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Contohnya Ya, kasus pelecehan seksual dan lain-lain. Nah, tapi kita kemarin itu kita dan tim ya maksudnya harus memberikan dulu kepada masyarakat terkait apa sih itu gender, dan masyarakat yang kita tuju ini bukanlah masyarakat yang statusnya bisa dibilang mahasiswa ataupun orang yang berpendidikan tinggi seperti yang sering mendiskusikan terkait masalah-masalah gender. Masyarakat yang kita tuju di sini adalah ibu-ibu yang memang bisa dibilang selama ini bekerja di sektor domestik, sumur, dapur, dan kasur. Dan bisa ya, dibilang ya di lokasi bencana itu, karena itu kita harus memberikan pemahaman gender kepada ibu-ibu yang selama ini percaya kalau perempuan itu adalah kodratnya sumur, dapur, dan kasur gitu kan. Tetapi kita harus memberikan pemahaman itu, dan tantangannya mungkin di sana itu satu, kepada ibu-ibu yang seperti itu gitu kan, pada masyarakat. Bukan kita mengatakan kalau masyarakat tidak bisa mendapatkan materi itu, tapi itu jadi tantangan, jadi sulit gitu. Kemudian yang kedua adalah ketika saya sendiri adalah laki-laki yang ketika setiap pertemuan hanya saya sendiri yang laki-laki gitu. Jadi semua peserta itu adalah perempuan. Dan kita berbicara tentang sektor domestik, pekerjaan dapur, apa sih profesi yang dilakukan oleh ibu-ibu itu sekarang gitu. Jadi tantangan yang kedua itu adalah saya satu-satunya laki-laki mungkin yang paling ganteng di antara perempuan itu ya gitu. Kemudian yang ketiga mungkin tantangannya jarak karena memang dua kabupaten ini jaraknya lumayan jauh, antara Pasaman dan Pasaman Barat itu 2 jaman. Jadi kita harus rolling dari satu tempat, dari satu posyandu ke posyandu lain. Itu menjadi tantangan juga. Kemudian ada sih paling tantangannya, kita takut kalau seandainya kita bicara ketidaksetaraan gender, nanti ibu-ibunya sampai rumah malah nyuruh bapak-bapaknya kerja pekerjaan domestik, yang diserang oleh bapak-bapaknya adalah kita yang mengajak ibu-ibunya diskusi gitu. Itu yang kita jadi tantangan sendiri sih gitu. Oke, ini sangat menarik ya, apalagi yang dari sekian banyak ya pembahasan yang Bang Badi jelaskan barusan,
saya tertuju kepada bahwasanya saya adalah seorang laki-laki dan saya harus membahas masalah gender dengan wanita dengan kelompok dampingan yaitu wanita. Nah, terutama ini nanti tadi saya juga ingat nih Bang Badi juga pernah juga mengatakan tadi ya bahwasanya salah satu materi yang dibahas itu tentang kesehatan reproduksi. Nah, bagaimana kan Iya, benar. ya, ya, kesehatan reproduksi itu kan masih tabu ya di masyarakat gitu kan. Jangankan kita yang laki-laki membicarakan itu kepada perempuan, perempuan ke perempuan itu juga merasa kurang pantas gitu untuk dibicarakan dalam pembahasan publik gitu. Nah, bagaimana Bang Baji menyikapi kondisi saat itu dan bagaimana Bang Baji bisa menghadapi kondisi seperti itu, Bang? Oke. Jadi kalau di antara perempuan atau di antara ibu-ibu itu tantangannya ketika kita bicara gender, oke, masih biasa gitu kan. Cuman yang Iya. paling parah itu adalah ketika kita diskusi terkait kesehatan reproduksi perempuan. Dan Hmm. kebetulan saya adalah satu-satunya laki-laki yang ada di ruang diskusi itu di antara 20 sampai 25 perempuan. Itu memang hal yang waduh menantang sekali sih Randa. Karena baru datang, kita juga bawa itu kan bawa kayak pamflet gitu, kayak Alat peraga. poster gitu yang berkaitan dengan kesehatan, alat peraga yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi gitu kan. Begitu datang, ibu-ibunya oke, pembukaan dan lain-lain. Terus ketika udah ngomong kesehatan reproduksi, kita bagikan itu alat peraga atau pamfletnya tadi, ibu-ibunya lihat gambar, wah pecah. Semua orang yang ada di ruangan ketawa. Memang kesehatan reproduksi menjadi hal yang sangat tabu di masyarakat. Dan emang menjelaskan tentang kesehatan reproduksi ke masyarakat itu tidak menjadi tantangannya ketika kita menjelaskan menggunakan bahasa-bahasa yang akademis. Iya. Maksudnya ada beberapa beberapa hal yang harus dibahas dengan bahasa akademis itu ibu-ibu tidak ngerti. Hmm. Mereka punya bahasa sendiri yang mereka pahami untuk ya mengidentifikasi kesehatan reproduksi mereka gitu. Jadi memang untuk mengatasi tentang itu sampai mereka ibu-ibu itu nanya, "Oh, kamu bahas kesehatan reproduksi perempuan, kamu udah kawin belum?" Waduh, belum, Bu, gitu kan. Nah, gimana kita mau cerita tentang kesehatan reproduksi perempuan kalau kamu sendiri belum kawin gitu. Jadi emang itu jadi tantangan sendiri yang bisa dibilang membuat diskusi itu tidak maksimal pada saat itu. Namun untungnya tim pada saat itu tidak kehabisan cara ya. Kita mengajak bidan-bidan yang ada di masing-masing posyandu untuk terlibat aktif dalam setiap diskusi yang kita lakukan. Bisa dibilang itu salah satu strategi yang kita pakai, Siranda. Jadi selain kita mendampingi, kita juga melibatkan aktor-aktor yang ada di sana, contohnya bidan tersebut gitu. Jadi harapannya ketika kita sudah tidak berada di sana lagi, si bidan bisa tetap melakukan diskusi itu dengan kelompok-kelompok yang ada gitu. Ya, memang kunci dari semua itu kita memang melibatkan stakeholder yang memang berkompeten di bidangnya. Dalam hal itu adalah petugas kesehatan, bidan, dan bidan itu yang dilibatkan adalah bidan-bidan lokal yang dekat dengan ibu-ibu itu semua ya, gitu Bang ya. Ya, nah, karena saya pernah membaca gitu banyak apa ya, memang saat ini ya meskipun sudah ditetapkan bahwasanya wanita itu normalnya atau alangkah baiknya itu menikah di usia umur 20 tahun ke atas. Namun sampai sekarang masih tinggi nih Bang angka oh, pernikahan anak yaitu pernikahan yang berada di yang berumur di bawah 20 tahun dan ini menjadi apa ya risiko yang serius di kemudian hari terkait itu dengan emosionalnya, dengan psikologisnya maupun kesehatan fisiknya pun juga berisiko. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Bang Badi bersama tim saat itu benar-benar berusaha bagaimana masyarakat itu teredukasi dan menyelamatkan negeri sesuai dengan pembahasan kita malam hari ini. Nah, selama Bang melakukan kegiatan di dua daerah intervensi ini, Bang, pencapaian-pencapaian seperti apa sih yang
abang rasa sangat luar biasa bagi abang gitu? Eh, Gini, sebenarnya kalau dihitung secara program selama dalam durasi yang sangat singkat ya, bisa dibilang program pemberdayaan kalau dihitung 4 sampai 5 bulan itu sangat singkat. Ya. Jadi pencapaian yang berarti itu kalau di lapangan itu ya kita melihat bahwasanya ibu-ibu mulai memahami apa itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara gender, baik secara peran, fungsi dan tanggung jawab di masyarakat, di lingkungan. Karena memang ini juga sih Randa, kita bicara gender di Pasaman Barat itu yang memang notabene-nya mereka semua adalah masyarakat orang Minang yang memang perempuan bisa dibilang memiliki apa ya, memiliki derajat yang lumayan tinggi gitu. Maksudnya tidak terlalu di ya perempuan masih memiliki kedudukan kalau dalam budaya Minang gitu, kayak Bundo Kanduang Ya. dan lain-lain. Jadi bicara gender di sana bisa dibilang pencapaiannya masyarakat itu sedikit lebih paham gitu kan. Kemudian ya yang paling terlihat tuh mungkin masyarakat yang awalnya trauma atau masyarakat yang awalnya masih shock karena kondisi bencana tadi bisa sedikit lebih relax, lebih enjoy ketika kita datang untuk diskusi atau membuka bahasan-bahasan baru dengan mereka. Itu kalau untuk pencapaian di lapangan. Kemudian kalau untuk pencapaian di sebenarnya ada di skala kebijakan juga yang di intervensi oleh teman-teman mitra dari YKP, itu adalah salah satunya subcluster. Ada SK Ya. atau subcluster yang mana masing-masing SKPD ataupun stakeholder itu membentuk subcluster pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Itu. Jadi kemarin itu sudah terbentuk subcluster tersebut di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman. Kemudian yang untuk Wah. di masyarakat juga bisa dibilang apa ya, masyarakat juga lebih paham lah terkait risiko-risiko yang memang akan muncul atau dampak-dampak yang akan mereka terima ketika kasus pernikahan dini itu terjadi. Nah ini salah satunya yang paling itu Menarik. alur pelaporan kasus masyarakat jadi tahu terkait alur pelaporan kasus kekerasan berbasis gender. Itu sih yang paling menjadi pencapaian mungkin gitu. Ya, karena memang pernah saya temui Bang ya, bahwasanya memang sampai sekarang pun masyarakat tuh tidak tahu sebenarnya ya, jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, jika terjadi pelecehan seksual, ataupun terjadi penganiayaan secara berbasis gender gitu kan, mereka tidak tahu kemana mereka harus melapor dan juga bagaimana alur pelaporan gitu. Nah, jadi saya rasa ya apa yang dilakukan oleh Bang Baji bersama tim ini sangat-sangat bermanfaat sekali karena dengan hal tersebut wanita pun yang sering menjadi korban dapat bersuara, dapat menyuarakan kondisinya dan mereka akan merasa aman ketika mereka menyuarakan hal tersebut. Karena saya pernah gitu Bang, bertemu ini sedikit cerita ya. Saya pernah bertemu melihat bertemu dengan kasus di mana anak SMP ya saat itu yang baru kelas 1 SMP dikelabui oleh pelaku yang sudah berusia di atas 17 tahun itu dipermalukan secara seksual. Mereka si anak ini yang jadi korban dia harus tidak harus tidak tahu gitu harus melapor ke siapa. Bahkan ya sering kita lihat saat ini ya, malahan korban yang harusnya kita rangkul, yang harusnya kita dampingi, ini menjadi sasaran empuk bagi masyarakat untuk menyalahkan si korban ini gitu. Sehingga dengan adanya program Humanitarian Preparedness and Response yang dilakukan oleh Bang Baji bersama tim, ini semoga harapan kita bersama ya, semoga menjadi pintu ya untuk membuka wawasan masyarakat yang mungkin sebelumnya tidak mendapatkan akses
berkaitan dengan kesetaraan gender dan kesehatan reproduksi dapat mengimplementasikan dalam kehidupannya sehingga angka ketidaksetaraan gender di Sumatera Barat ini semakin rendah dan tentunya pernikahan anak itu juga semakin menurun dan angka kematian ibu yang seperti dijelaskan oleh awal minggu lalu itu juga semakin berkurang. Harapannya memang pembangunan sumber daya manusia terus digaungkan, terus ditingkatkan sehingga kita masyarakat menjadi masyarakat yang lebih cerdas dan lebih bisa menata kehidupan yang lebih layak ke depannya gitu. Nah, sebelum kita lanjut nih Bang Badi ya, saya ingin mengingatkan ya kepada sahabat Jemari yang masih menonton live Instagram pada malam hari ini, jika ada pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan berdiskusi secara intensif ya bersama narasumber kita. Jadi jangan malu-malu, mumpung sekarang masih belum ditutup. Ini kesempatan bagi sahabat Jemari untuk bertanya sepuas-puasnya gitu. Nah, Bang Badi, selama 5 bulan berkegiatan di daerah intervensi, ya yaitu di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, tentunya banyak sekali cerita dan kenangan yang sudah Bang Badi lalui dan Badi buat di daerah tersebut. Nah, boleh diceritakan nih Bang, selama kegiatan program atau program ini berlangsung, suka dan dukanya itu seperti apa, Bang? Waduh, suka dan duka ya. Kita mulai dari dukanya dulu kali ya. Dukanya dulu. Ya, boleh. Dukanya kita harus kehilangan beberapa orang yang secara mendadak hadir menjadi keluarga, menjadi teman, bahkan menjadi ibu di lokasi-lokasi yang kita dampingi itu. Terus kayak apa sih, bisa disebut duka nggak sih itu, kayak kita sedih ketika kita harus kembali meninggalkan lokasi yang kita dampingi gitu. Itu adalah salah satunya. Kemudian kalau sukanya banyak, semua selama 5 bulan itu suka semua sih Indah. Mulai dari perjalanannya, mulai dari ya kita mendapatkan keluarga baru di sana tadi, mendapatkan bisa dibilang sosok ibu-ibu yang satu posyandu itu 25 orang. Kalikan saja 12 posyandu dikali 25 orang. Itu bisa dibilang Ya. semuanya ya ibu-ibu hebel banget lah buat kita di sana di lapangan gitu. Itu kayak kemudian kita bisa apa ya? Itu berasa kayak kampung sendiri di sana entah gitu. Bahkan kita ke sana pun kadang dikasih buah, dikasih apa, buah duren, ini segala macam gitu. Banyak sih sukain dah. Kalau diingat-ingat banyak. Semuanya Jadi memang suka ya, kalau di sana. jadi memang ya Bang Badi bersama tim saat itu memang menikmati ya eh, program ini sehingga Sangat maka yang menikmati. mengatakan itu adalah harus pergi gitu ya meninggalkan orang-orang yang sudah membersamai kita dalam kurun waktu yang cukup lama saat itu. Itu juga yang saya rasakan sih Bang, kalau ketika saya harus menyelesaikan program daerah intervensi, ketika kita harus balik lagi ke daerah asal kita, ya rasa kehilangan itu pasti ada tentunya. Gitu. Oke, nah mungkin ini Bang, sepertinya tidak ada yang bertanya nih Bang ya. Mungkin karena waktu Ya. juga sudah hampir habis. Mungkin terakhir ada closing statement atau pesan yang ingin Bang tadi sampaikan kepada sahabat Jemari di rumah, boleh langsung Bang. Uh, apa ya? Berkaitan dengan kekerasan berbasis gender ini. Uh, Terlepas dari masalah gender atau tidak, terlepas dari di wilayah terdampak bencana atau tidak, yang namanya kekerasan itu adalah suatu hal yang sangat merugikan. Kalau bisa damai, damai aja, nggak usah pakai kekerasan.
gitu sih, Indah. Terlepas dari masalah gender ataupun di daerah bencana ataupun tidak. Yang namanya kekerasan itu adalah salah satu hal yang sangat merugikan kita. Kalau bisa damai-damai Oke. aja gitu sih, Wow. Indah. Salam damai ya Bang ya. Kalau bisa damai kenapa harus berseteru Ya, gitu Bang ya. Ya, memang ini juga ya sangat menarik sekali pembahasan kita malam hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Baji yang sudah meluangkan waktunya. Jangan pernah berhenti untuk memajukan negeri dimanapun berada. Buktikan kita bisa mengabdi sesuai nama Abang Bang Abdi. Oke, terima kasih Bang Baji atas waktunya. oke, Sehat-sehat Indah, di sama-sama. sana. Terima kasih Dan, banyak. Sama-sama ya. sehat-sehat. Titip salam buat Salam teman-teman Jemari juga. semua. Oke, terima kasih Bang Badi dan dari saya pun mewakili teman-teman yang ada di sini. Semoga Bang Badi di sana tetap dilindungi oleh Tuhan, tetap sehat, tetap semangat dan tetap bahagia dan juga semoga dapat keluarga baru di sana ya Bang ya. Karena saya yakin dan percaya ketika kita punya niat baik untuk pergi ke suatu daerah, insya Allah kita akan dimudahkan dan kita dipertemukan dengan orang-orang baik pula. Oke, saya ingin mengucapkan juga terima kasih banyak kepada sahabat Jemari yang sudah menonton live Instagram pada malam hari ini. Semoga yang kita bahas pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik saya sendiri, Bang Badi maupun sahabat Jemari yang menonton. Dan jangan pernah lupa bahwasanya program Bima Sakti akan terus hadir pada Selasa malam dari pukul 20 sampai 20.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sebelum kita tutup, saya ingin mengingatkan kepada sahabat Jemari, jangan lupa follow, like, comment, share, dan juga komen seluruh postingan di media sosial Jemari Stakato, karena nanti akan banyak informasi teraktual yang diupdate oleh teman-teman Jemari. Oke, terima kasih Bang Badi, terima kasih kepada sahabat Jemari di Sama-sama, rumah. Indah. Akhir kata, saya Rana Putra Canyago, pamit undur diri, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia untuk hari ini. Sekian terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa minggu depan.